Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan atau menceritakan tentang ekonomi pada masa peradaban Arab pra-Islam. Oke teman-teman, jadi langsung aja pada ceritanya ya. Jadi sebelum Islam datang, Jazirah Arab itu merupakan wilayah yang luas, gersang, dan sebagian besar itu terdiri dari padang pasir. Hanya ada beberapa daerah yang subur seperti Yaman di bagian selatan dan Taif di dekat Mekah. Nah, kondisi geografis yang keras ini sangat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Secara umum, masyarakat Arab pra-Islam terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kaum Badui yang hidup berpindah-pindah di padang pasir dan menggantungkan hidupnya pada peternakan seperti unta, kambing, dan domba, serta kaum Hadari yang tinggal menetap di kota-kota seperti Mekah, Yastrib, dan Taif yang menjadi pusat kegiatan perdagangan dan sosial. Sektor ekonomi yang paling menonjol pada masa pra-Islam ini adalah perdagangan. Mekah yang berada di jalur strategi antara Yaman di selatan dan Syam di utara menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Letaknya yang sangat strategis membuat Mekah menjadi tempat persinggahan kafilah dagang dari berbagai wilayah seperti Yaman, Syam, Persia, dan India. Nah, para pedagang Arab ini membawa hasil bumi mereka, kulit dan minyak wangi, serta barang kerajinan untuk ditukar dengan barang dari luar negeri. Perdagangan ini dilakukan secara musiman yang dikenal dengan istilah rihlah asyita wa asyaif, yaitu perjalanan dagang di musim dingin ke Yaman dan di musim panas ke Syam. Kegiatan perdagangan ini membuat sebagian masyarakat Arab, terutama di Mekah, hidup makmur. Tokohnya terkenal seperti Khadijah binti Khuwailid yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan seorang pedagang sukses dan dihormati di kalangan Quraisy. Namun, di sisi lain, kekayaan ini hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya, sedangkan masyarakat miskin dan budak hidup dalam penderitaan. Bidang ekonomi lain yang berkembang di sebagian wilayah Arab adalah pertanian dan peternakan. Memang, tanah Arab pada umumnya itu tandus dan gersang, tetapi ada beberapa daerah yang cukup subur berkat sistem irigasi alamiah atau sungai kecil seperti di Yaman, Taif, dan oasis di sekitar Madinah. Mereka menanam kurma, gandum, anggur, dan zaitun sebagai hasil utamanya. Nah, kurma ini menjadi makanan pokok masyarakat gurun karena tahan lama dan mengandung banyak energi. Sementara di daerah yang kering, peternakan menjadi pilihan utama. Mereka memelihara unta, kambing, dan domba yang hasilnya itu berupa daging, susu, dan bahan pakaian dari kulit atau bulu. Unta ini pada masa itu memiliki peran yang sangat penting. Bisa dibilang seperti kendaraan multifungsi masyarakat Arab. Nah, unta ini digunakan untuk
berpergian jarak jauh di padang pasir, yang dimana untuk membawa barang dagangan dan bahkan menjadi simbol status sosial. Karena itu, unta disebut juga kapal padang pasir. Dalam sistem transaksi, masyarakat Arab pra-Islam ini menggunakan dua cara utama, yaitu barter atau tukar-menukar barang sesuai kebutuhan dan mata uang logam seperti dinar atau emas dan dirham atau perak. Nah, proses barter ini terjadi terutama di kota-kota besar, contohnya ada pada seperti Mekah. Namun sayangnya, sistem ekonomi mereka ini belum diatur dengan nilai moral atau etika yang baik. Banyak terjadi kecurangan, penipuan dalam timbangan, dan praktik riba. Orang-orang kaya yang sering meminjamkan uang dengan bunga tinggi kepada orang miskin, sehingga membuat si miskin ini semakin terjerat utang dan akhirnya menjadi budak. Perdagangan memang maju, tetapi belum diiringi dengan nilai keadilan sosial. Nah, akibatnya muncullah kesenjangan ekonomi yang tajam antara kaum kaya dan kaum miskin. Selain perdagangan, Mekah juga menjadi pusat keagamaan dan ziarah karena adanya Ka'bah, yaitu tempat suci peninggalan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Setiap tahun, suku-suku Arab dari berbagai daerah datang ke Mekah untuk berziarah, menyembah berhala, sekaligus berdagang. Hal ini membuat Mekah semakin ramai dan makmur. Namun, sistem keagamaan mereka saat itu masih bersifat musyrik. Ka'bah dipenuhi dengan patung-patung berhala dan nilai spiritual belum dijalankan secara murni. Aktivitas ekonomi pun sering bercampur dengan praktik tidak adil seperti penipuan, riba, dan perbudakan. Di balik kemajuan perdagangan, muncul berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kesenjangan sosial, perbudakan yang meluas, perempuan tidak memiliki hak ekonomi, dan tidak adanya sistem jaminan sosial. Semua ini menggambarkan bahwa meskipun ekonomi pra-Islam berkembang, kehidupan masyarakat belum memiliki nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Kondisi inilah yang kemudian menjadi latar belakang datangnya Islam. Agama Islam membawa ajaran yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial dan ekonomi antar sesama. Beberapa perubahan besar yang dibawa Islam antara lain adalah pelarangan riba, mewajibkan zakat, menegakkan kejujuran dalam perdagangan, memberikan hak ekonomi kepada perempuan dan anak yatim, serta menekankan kerja keras, tolong-menolong, dan keadilan sosial sebagai bagian dari ibadah. Jadi, bisa kita lihat bahwa ajaran Islam itu datang untuk memperbaiki sistem ekonomi Arab yang tadinya keras, tidak adil, dan penuh ketimpangan sosial menjadi sistem ekonomi yang bermoral, manusiawi, dan berpihak pada keadilan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ekonomi pada masa peradaban Arab pra-Islam ini memang sudah cukup maju, terutama dalam perdagangan dan peternakan. Namun, sistem tersebut belum memiliki dasar moral dan sosial yang kuat. Banyak ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi. Dengan datangnya Islam inilah kemudian menjadi titik balik sejarah dalam peradaban Arab. Ajaran Islam yang membawa prinsip
kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan bersama, sehingga mengubah wajah ekonomi bangsa Arab dari yang tidak teratur menjadi sistem ekonomi yang beretika dan berkeadilan. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai keadaan ekonomi pada masa peradaban Arab pra-Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.